Ya, saudara, Anda kembali bersama dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa bertanya seputar kesehatan kita semua, terlebih di saat kita mungkin masih ragu untuk datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter karena pandemi COVID-19 yang masih terus ada. Anda bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram kami, kirimkan saja terus, @Indonesia_Kompas TV, itu akun Instagram kami, sehari mungkin sebelum tayang atau melalui telepon interaktif saat segmen ini hadir di Kompas TV di nomor 021 5366 0500. Dan pagi hari ini sudah ada dokter spesialis anak, Dr. Andrew Renato yang sudah bersama saya. Dr. Andrew, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Roy. Ya, dokter, kita langsung saja ya membacakan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, di bagian pertama ini dari akun Instagram kami atau dari netizen. Ada @alia_dian007. Selamat pagi dokter, anak saya berusia 23 bulan. Hari Sabtu yang lalu, anak saya panas dan demam. Tetapi dia masih tetap ingin bermain, cuma terkadang sedikit rewel, dok. Lalu saya bawa ke dokter dan demamnya hilang. Sekarang ada bisul di area paha belakang, dok. Apakah yang menimbulkan bisul ini? Apakah efek dari turunnya demam atau hal-hal lain, dokter? Terima kasih. Silakan, dokter. Oke, selamat pagi Bu Alia. Jadi kalau anak panas dan demam itu hal yang sama ya, cuman memang harus kita pastikan suhunya berapa. Nah, itu jelas. Karena ada beberapa penyakit gejalanya tuh dia masih aktif bermain, tapi karena panasnya terus-menerus nggak hilang-hilang, itu harus segera diperiksa juga. Jadi ada yang penampakannya anaknya tenang-tenang aja, tapi itu udah indikasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada yang anaknya kayaknya lemas banget ya, tapi setelah 1 hari demamnya hilang, anaknya seger lagi. Nah, jadi intinya kalau panasnya nggak hilang-hilang beberapa hari, dan definisi panas itu kita pakai secara resminya di atas 37,5 derajat Celcius. Jadi itu gunanya punya termometer ya, dipantau suhunya berapa. Nah, kalau dia panas, lama, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau bermain, nah itu indikasi segera dibawa, jangan tunggu. Nah, ini kan sudah dibawa ke dokter, demam sudah membaik. Nah, sekarang timbul bisul. Nah, ini juga saya nggak tahu nih bisulnya seberapa besar nih. Kalau rata-rata kalau bisul yang kecil-kecil kita biarkan atau ada beberapa kasih obat, itu bisa hilang. Nah, tapi kalau ditanya apakah bisulnya ini efek dari demam, menimbulkan demam atau pasca demam, ya saya nggak bisa pastikan. Ya. Memang sih ada beberapa yang saat bisulnya tambah gede, demamnya tambah tinggi. Nah, itu biasanya disebutnya abses ya, tapi biasanya besar itu. Sementara ada beberapa yang awalnya kayak kulitnya kemerahan, begitu dia kemerahannya hilang jadi bisul, justru demamnya hilang. Itu karena daya tahan tubuhnya berhasil melokalis infeksi sekitar. Cuma tidak bisa menghilangkan total, makanya dia kayak timbul bisul tuh kayak terbentuk selaput gitu. Nah, cuman masalahnya ini saya nggak tahu nih ukuran seberapa, terus timelinenya gimana. Nah, gitu. Biasanya sih kalau bisul hilang-hilang sendiri beberapa hari, ya udah nggak usah terlalu pikirin. Oke, nah mudah-mudahan tidak terlalu khawatir ya Ibu Alia untuk anaknya yang sekarang setelah demam ada bisul. Tetap dipantau saja. Kalau terjadi sesuatu yang lebih ada muncul demam lagi atau makin besar bisulnya, boleh segera diperiksakan. Begitu ya, dok? Oke. Pertanyaan kedua dari netizen di Instagram kami adalah dari @dewi_prmtsrn. Wah, saya panggilnya Ibu Dewi saja nih. Selamat pagi dokter, saya Dewi mempunyai anak pertama yang kini berusia 1 tahun 6 bulan. Akhir-akhir ini anak saya sedang menangis terus, dok. Makan dan minum jarang. Saya mengecek area mulutnya, nah ada gigi yang sudah mulai tumbuh di area depan dan belakang. Anak saya belakangan ini jarang makan tetapi BAB-nya berair. Apa yang menyebabkan BAB anak saya berair, dokter? Padahal makan dan minumnya juga jarang. Nah, untuk pertumbuhan giginya seperti ini, agar tumbuh bagus, makanan apa saja yang diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Ada pengaruh, dok, berkaitan dengan tumbuh gigi ini anak jadi malas makan atau minum? Dokter Andrew, silakan. Ya, jadi gini, selamat pagi Bu Dewi. Jadi untuk anak usia 1 tahun 6 bulan itu memang ada waktunya memang tumbuh gigi ya. Memang tiap pertumbuhan gigi tiap anak beda-beda, tapi secara umum kalau dia udah mulai progres tumbuh gigi itu nggak usah khawatir, itu hal yang normal, kecuali dia sampai
gusinya bengkak sampai demam, nah itu biasanya perlu diperiksa ke dokter gigi. Nah, kemudian kalau anak sedang menangis nih, menangisnya kenapa ya? Itu yang harus kita cari nih, karena kalau menangis nggak jelas, biasanya pas fase tumbuh gigi ya mungkin banget dari situ. Biasanya kita dari 3 hari pertama itu sakitnya parah banget, setelah 2 minggu sakitnya udah hilang. Ya. Nah, kalau makan minum jarang, mungkin berkurang ya. Kalau makan minum jarang, efek sampingnya definisi dong, atau berat nggak naik ya. Jadi kalau berat nggak naik, definisi kalau nggak naik itu kalau usia 12 bulan ke atas itu sekitar 200-an lah per bulan, minimal 200 sampai 240. Kalau kurang dari itu, bukan cuma sekedar tubuh, memang ada yang nutrisinya memang terganggu, itu segera dipastikan. Nah, kemudian kalau BAB berair, nah BAB berair ini seberapa parah? Karena kalau dokter menyebut diare atau BAB atau mencret ya, diare atau mencret itu biasanya BAB jadi lebih cair. Nah, kita harus pastikan dulu seberapa kali sehari awalnya, jadi berapa kali, kemudian awalnya BAB itu bentuknya gimana, menjadi gimana, terus sudah berapa lama baru kita bisa memastikan ini kayaknya penyebabnya apa dan pengobatannya gimana. Karena kalau kita ngobatinya nggak pas, bisa diare tambah lama gitu. Nah, jadi kalau misalnya minumnya kita, saya nggak bilang minum jarang ya, minumnya kita cukup, biasanya pun BAB pun tetap ada kandungan airnya. Karena sebenarnya jumlah cairan yang dikeluarkan oleh usus itu jauh lebih yang kita minum. Tapi kenapa kita nggak pernah, BAB-nya nggak pernah cair semua? Karena cairan yang kita keluarkan di usus itu diserap lagi di usus bagian bawahnya. Gitu. Jadi ada ceritanya nih, orang yang udah dehidrasi tapi diare tetap cair ya, karena memang usus itu produksi airnya juga banyak. Gitu. Nah, balik lagi nih, pertumbuhan gigi supaya tumbuh bagus. Nah, yang penting nutrisinya, jelas nutrisi ya, terutama ada yang bilang mineral, kalsium, vitamin D itu kalau yang biasa-biasa sih harusnya nggak masalah, tapi kalau yang defisit banget apakah bisa gangguan? Bisa, tapi kasusnya langka ya. Kemudian kedua, stimulasi gigi itu gimana? Stimulasi gigi itu ya makannya sesuai usianya. Jadi kalau sesuai usia setahun lebih jangan dikasih makan bubur cair kayak anak 6 bulan gitu. Kalau dikasih buah jangan dibiasakan buahnya di jus sampai halus. Nah itu tidak menstimulasi gigi itu tumbuh dengan baik. Justru kita harus membiarkan anak-anak kita itu menggigit ya, jadi merangsang gusi dan giginya. Terus gigi juga harus dirawat. Misalnya sih sikat gigi, kapan anak mulai sikat gigi? Sejak ada giginya, bukan sejak usia tertentu. Sejak ada gigi sudah harus disikat. Cuman cara menyikatnya beda-beda. Nah itu dokter gigi, terutama dokter gigi anak yang lebih bisa menjelaskan panjang lebar, walaupun intinya tetap menggunakan sikat khusus sama pasta gigi khusus. Gitu. Baik, Dr. Andrew, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan jelas untuk Ibu Dewi. Nah, kita rehat sejenak untuk kemudian kembali lagi untuk menjawab line telepon interaktif bersama Dr. Andrew Renato, spesialis anak. Kami segera kembali. Akan ngilu akibat gigi sensitif dengan Sensodyne Repair and Protect. Ini merupakan terobosan yang bagus untuk para penderita gigi sensitif. Sensodyne Repair and Protect dengan teknologi Novamin akan masuk ke tubulus dentin dan membentuk lapisan mineral pelindung baru di permukaan gigi yang rusak. Sensodyne Repair and Protect adalah solusi untuk orang-orang yang mengalami keluhan gigi sensitif agar bebas nikmati makanan dan minuman panas atau dingin. Saya merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect yang inovatif. Kalau tenggorokan mulai gatal, makan Strepsils. Dengan double active agents amilmetacresol dan dibenal, bantu melegakan tenggorokan. Strepsils vitamin C, bantu legakan tenggorokan, dukung aktivitasmu. Olahraga itu penting. Bila perlu, minum Enalplexi. Enalplexi, kombinasi vitamin B kompleks dan vitamin C pure WC yang bertahan lebih lama di dalam tubuh hingga 24 jam. Enalplexi, bantu jaga daya tahan tubuh. Sibuk nugas, ditemenin Poki pasti semangat. Kumpul keluarga makin seru bareng Poki.
enak, nggak berantakan. Ceria di rumah bareng Poki. Pas saya lagi sendok itu es ke mulut, cut, itu ngilunya. Saya beralih ke Sensodyne dan udah nggak ada lagi tuh rasa gigi ngilu. Sekarang kata teman-teman, yuk pelan-pelan dong makannya, kita belum kebagian nih. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Bisa seru di rumah. Ada rasa baru, Oreo salted karamel. Rasa baru pasti serunya. Semua pasti suka. Bahaya! Kuman bakteri menempel di pakaian. Bunuh dengan Soklin Antisep. Baru, deterjen plus protection dengan inovasi O2 Active Power. Efektif bunuh kuman dan bakteri. Perlindungan 48 jam untuk keluargaku. Soklin Antisep. Wingscare. Ma, lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oke. Enak. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Membantu komunitas nelayan memulihkan populasi ikan di terumbu karang, terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, dan nyeri bahu. Panadol Extra membantu meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membawa harapan bagi mereka. Ya, kami sambung lagi Sehat di Tengah Pandemi bersama dokter spesialis anak, Dr. Andrew Renato. Dr. Andrew, ada satu penelpon. Ini Pak Budi di Jakarta yang langsung kita sapa. Pak Budi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya. Dr. Endro ya. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, Dr. Endro. Ini cucu saya nih ya. Dia suka sering begitu kayak mual gitu ya. Padahal sih ya, udah sebentar liwat, datang lagi. Kenapa gitu ya, Dok? Usianya berapa cucunya Pak Budi? Usianya usia 4 tahun. Oh, 4 tahun. Laki-laki Ya. perempuan? Laki-laki. Ya, jadi tanpa sebab begitu dia oe-oe seperti mau muntah begitu, tanpa sebab begitu? Tanpa sebab mungkin juga, apa dia udah makan kenyang, begini, gitu, sering begitu ya, oe. Oh, Dr. Andrew silakan, ada yang mau ditanya ke Pak Budi. Oke, jadi usia 4 tahun, tapi kayak habis makan itu mau muntah atau ada pencetusnya, Pak? Halo? Ya, Pak Budi. Jadi kalau anaknya mau kayak mual-mual gitu, ada pencetusnya nggak? Oh, Pak Budi? Pak Budi tampaknya Ya. terputus. Oh, Pak Budi, halo? Dr. Andrew tanya, dengar suara saya Pak, saya Bayu. Dengar. Ya. Saya lancar, kurang jelas, tapi saya lancar kurang jelas ya. Ya, jadi apakah ada pencetusnya? Misalnya makan atau minum sesuatu yang, ya misalnya telur gitu. Nah dia mungkin nggak suka, kemudian dia jadi mengeluarkan isyarat seperti oe gitu, seperti mau memuntahkannya lagi, atau makan apa saja, minum apa saja begitu, Pak Budi? Kalau dia suka makan telur apa enggak, saya kurang jelas. Yang jelas dia makan oe gitu ya, kayak mau muntah ya, sering begitu. Kenapa ya? Dan udah lama juga begitu juga. Tiap nggak makan juga begitu, habis makan juga begitu, suka begitu. Kenapa? Oe gitu, yang mau muntah gitu. Padahal ya kadang-kadang muntah dikit ya. Oke. Ya. Beratnya berapa, Pak? Berat anaknya, berat cucunya?
Halo? Berat cucunya Pak Budi berapa? Ya. Tahu nggak Pak? Halo Pak Budi. Ya. Berat cucunya Bapak berapa sekarang? Usia 4 tahun. Udah 4 tahun ya. Beratnya 25 kilo. 25. Oke. Oke, jadi memang kalau kayak gini, keluarga gini memang harus diperiksa langsung oleh dokter ya, karena nggak bisa dipastikan. Cuman yang saya khawatir pertama, kalau dengan dia sering mau muntah gitu, apakah beratnya terganggu? Tapi kayaknya kalau memang untuk anak 4 tahun, 20-an kilo tuh kayaknya beratnya sih lebih ya dari cukup ya. Jadi mungkin bukan proses yang membuat dia beratnya kurang ya, tapi kalau mungkin anaknya agak kegemukan, nah nanti kita harus lihat dulu nih, karena anak yang kurang nutrisinya penyebab muntahnya beda, anak yang kelebihan nutrisi penyebabnya juga beda. Kita harus periksa lagi nih, karena bahkan beberapa kasus yang ekstrim kadang memerlukan referral atau rujukan untuk endoskopi, tapi itu nggak semua ya. Memang sebaiknya dibawa aja kalau udah terus-terusan seperti ini, udah beberapa bulan gitu, berapa minggu, berapa bulan, mending dibawa aja. Karena nggak akan hilang dengan sendirinya sih kalau udah lama seperti itu. Oh, begitu. Oke. Dibawa ke dokter anak aja langsung. Ya. Baik, Dr. Andrew Rinato dan Pak Budi, untuk cucunya mudah-mudahan bisa dipantau terus. Kalau memang perlu diperiksa saja. Karena kalau sudah lama seperti itu, lepas dari mungkin menjadi kebiasaan atau ada sesuatu yang benar-benar mengganggu, bisa lebih jelas terdeteksi lebih lanjut dan bisa ditangani. Begitu ya Dr. Andrew? Iya. Ya, baik. Dr. Andrew Rinato, satu penelpon saja pada hari ini kita bisa terima. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk saat di tengah pandemi. Terima kasih Dr. Andrew. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.